Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat dan para ummahat peserta dari Akademi Ibu Salihah yang ketiga, yakni di hari Jumat ini tanggal 15 Dzulhijjah dan juga bersamaan dengan tanggal 15 Juli 2022. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kembali daurah kita atau kajian kita, yakni yang diselenggarakan oleh teman-teman dari dari SMA Islam Al-Azhar 1 ya, dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ya. Baik, di pertemuan yang ketiga ini ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal, yaitu ada 8 karakter, sebagian dari karakter wanita muslimah yang salihah yang kita akronimkan ya dalam rangka untuk memudahkan. Dari kata salihah itu sendiri kita tahu ya, kata pertama S adalah senang menuntut ilmu. Wanita yang salihah, wanita yang senang menuntut ilmu. Mereka adalah thalibatul ilm. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita yang salihah dari kata SH ya, yaitu adalah hargai nikmat yang Allah berikan, yaitu wanita yang senantiasa mengapresiasi atau bersyukur kepada Allah. Wanita yang syakirah. Ya, lalu kemudian yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu wanita salihah adalah wanita yang ya amalkan ilmu, ya, yang mengamalkan ilmunya. Amilah, wanita yang mempraktekkan ilmunya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita di pagi hari ini. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, ini juga sangat erat kaitannya dengan materi yang pertama kita, yaitu sebagai penuntut ilmu, ya, bahwasanya kedudukan ilmu itu ya adalah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, ya. Dan ilmu itu adalah asas, fondasi. Yang mana dengan ilmu itu semuanya kita memulainya atau kita mengawalinya harus dengan ilmu. Nah, tapi ternyata ilmu itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya apabila kita tidak mempraktekkan ilmu tersebut. Ya, apabila kita tidak mempergunakan ilmu tersebut. Nah, karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya la yanfa'ul ilm illam yuhsinil amal. Ya, ilmu itu tidaklah akan bermanfaat apabila ilmu itu ya tidak diamalkan dengan baik, ya. Jadi akan menjadi manfaat suatu ilmu apabila ilmu itu dipraktekkan dengan cara yang baik. Nah, kita tahu ya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Mulk ya, ketika Allah berfirman ya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Jadi kehidupan dan kematian itu ciptaan Allah, Allah yang menghidupkan. Ya. Jadi Allah bukan cuma menghidupkan makhluk yang bisa hidup dan bisa mati. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, bahkan hidup dan mati itu adalah makhluk. Makanya datang di dalam sejumlah riwayat ya, ketika nanti di hari kiamat Allah menyembelih kematian. Ya, jadi ini bukanlah suatu hal yang mengherankan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyembelih Allah Azza wa Jalla menyembelih kematian. Ketika kematian disembelih, maka sudah tidak ada lagi kematian. Yaitu ketika di yaumil akhir. Karenanya hidup dan mati itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Dan Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Untuk liyabluwakum, untuk menguji kalian, ngetes kalian, ya. Ya,
Apa yang diuji? Ya, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Coba perhatikan. Dikatakan adalah ahsanu amala, bukan aksaru amala. Yang paling baik amalnya bukan yang paling banyak amalnya. Nah, di sini para ulama ya, salaf, kalau tidak salah di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri ya, rahimahullahu taala, atau Imam Fudail bin Iyad ya. Tidak hadir di dalam ingatan saya saat ini ya. Intinya adalah di antara para ulama ketika menafsirkan ya ahsanu amala, mereka menjelaskan adalah akhlasahu ya wa aswabuhu ya, wa aswabahu. Yang paling ikhlas dan yang paling shawab, yang paling benar. Ya, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itulah amal yang baik ya. Ahsanu amala. Dan para ulama juga menerangkan bahwasanya yartabitul ilm wal amal irtibatul walid bil walad. Ya, itu ibaratnya ilmu dan amal itu memiliki ikatan sebagaimana ikatan antara orang tua dengan anaknya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya antara ilmu dan amal. Ya, oleh karenanya tidak mengherankan apabila ya Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau sampai mengibaratkan bahwasanya al-ilmu wal amal kal qadamain. Ilmu dan amal itu seperti dua telapak kaki kita. Yang mana dengannya kita akan berjalan. Ya. Dan ilmu dan amal itu harus berjalan, beriringan tapi bergantian. Artinya tidak berbarengan. Apabila berbarengan ya seperti orang yang sedang berjalan. Kalau berbarengan itu bisa terjerembab, jatuh atau melompat-lompat dan itu melelahkan. Dan tentunya ketika berjalan itu beriringan artinya bergantian, maka tentunya yang harus didahulukan adalah ilmu dulu kemudian amal. Ilmu, amal, ya, berjalan bergantian ya, tapi di situ secara beriringan. Karena ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-ilmu aslun wal amalu ya far'uhu. Ilmu itu adalah asal, pokok, landasan, ya, pondasi. Ibarat suatu bangunan, maka ilmu itu adalah pondasinya. Sementara amal itu adalah cabangnya atau bangunannya. Kalau ibaratnya pondasi, amal adalah bangunannya. Karenanya sesuatu yang tampak itu sebenarnya amal. Amal itu kelihatan. Karena amal itu ya dimanifestasikan atau direalisasikan dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Ya. Makanya itu kelihatan, sesuatu yang kelihatan. Sementara ilmu itu asalnya tidak tampak, tapi bisa tampak ya ketika sudah terrefleksikan di dalam suatu amalan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita bisa lihat nih, seperti bangunan, pondasinya itu seringkali tidak kelihatan. Tapi ya sesuatu akan tampak kuat atau tidaknya pondasi atau fundamennya adalah ketika biasanya ada goncangan, ada ujian. Nah, biasanya itu akan kelihatan kalau manusia itu dikala musibah atau dikala fitnah. Apakah ilmunya kuat atau tidak, itu adalah tampaknya dari mana? Dia bisa kelihatan dari mana? Dia bisa kelihatannya dari ketika ilmunya itu yang lebih dominan menjadi sebab yang Allah memberikan bimbingan dan kekuatan padanya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya dikatakan al-ilmu aslun, ilmu itu adalah asal. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, al-ilmu adalah asasun la budda minhu. Ilmu itu adalah asas yang harus ada, yang niscaya, ya. Wa bihi yubda, dengan ilmu segala sesuatu itu diawali. Wa huwal muqaddam, dan ilmu itu adalah yang harus dikedepankan pertama kali. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya, walil mu'minina wal mu'minat, ya. Di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah firmankan apa? Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ternyata untuk menetapkan la ilaha illallah kita harus punya ilmu.
Baru kemudian wastaghfir li dzambik, maka mohonlah ampun ya atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga bagi orang-orang beriman laki-laki ataupun wanita. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak bin Adil Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, fabada'a jalla sya'nu ya bil ilmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengawali dengan ilmu, ya. Nah, juga sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, doa hariannya Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya. Beliau mengatakan, ya, yaqulun yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu yaumi ba'da salati subhi ba'da an yusallim. Nabi SAW biasa setelah salat subuh, ya, selepas salam beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wa amalan salihan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima, atau di dalam riwayat yang lain amal yang saleh. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengedepankan di dalam doanya, doa harian beliau ini, doa yang rutin beliau sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki yang baik dan sebelum amal yang diterima. Ya, kenapa? Karena dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, "Annal abda la yastati an yamiza baina rizqin thayyib wa khabithin, wala baina amali salih wala talih illa bil ilmi nafi." Bahwasanya hamba itu tidak mampu untuk memilah-milah antara rezeki yang baik dan yang buruk, atau antara amal yang saleh dan amal yang talih, amal yang tidak saleh, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya fala ilmu nafi'u dhiya'un li sahibihi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah lentera atau cahaya bagi pemiliknya, wa nurun lahu, ya, dan sinar atau cahaya baginya. Ya. Nah, jadi al ilmu nurun wa dhiya'un li sahibihi. Ilmu itu adalah cahaya dan lentera bagi pemiliknya, ya. Nah, oleh karena itu dengan ilmu maka seseorang akan bisa lurus amalnya, bahkan akan bisa lurus imannya. Karena apabila iman tidak diawali dengan ilmu, maka imannya itu akan menjadi iman yang keliru. Iman yang berangkat dari taklid. Dan taklid ini adalah penyakit kesesatan dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dan ahlul ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Makanya argumentasi mereka ketika diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, ya, apa ucapan mereka? Mereka selalu mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'ah. Ya. Jadi argumentasi mereka adalah ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan enggak. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, leluhur-leluhur kami, meskipun leluhur atau nenek moyang mereka itu tidak berakal sama sekali. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya keimanan tanpa ilmu itu hanya ikut-ikutan. Padahal iman itu, ya, sebagaimana kata Dr. Tolal Abu Nur, ya, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi Madinah, ya, dan beliau adalah salah satu dosen, ya, yang mengajar ilmu pendidikan, ya. Ya, beliau mengatakan iman itu maknanya adalah ittiba'ud dalail wal barahin wal hujjaj. Iman itu ittiba, mengikuti dalil, hujjah, dan argumentasi yang nyata. Bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma taklid, tapi mengikuti dalil, ya, mengikuti hujjah, mengikuti argumentasi. Itulah iman, ya, yang nyata. Yang nyata itu berarti dari apa? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan juga dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka itu adalah iman, ya. Baik, jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena itu makanya para ulama juga menerangkan bahwasanya al-ilmu syajarah. Ilmu itu adalah ibaratnya pohon. Wal amalu thamruha. Dan amal itu adalah buahnya. Ya, dan amal adalah buahnya. Nah, oleh karena itu makanya, ya,
dikatakan oleh para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ya, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ada pohonnya, tapi nggak berbuah. Ya, sehingga itu seperti orang yang berilmu tapi tidak tidak beramal. Artinya pohon itu tidak begitu bermanfaat sebenarnya. Ya, nah karena itulah jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu ya bahwasanya yang namanya pohon, ya itu diantara manfaatnya ketika bisa dimanfaatkan diantara buah-buahnya, ya buah-buahan. Dan gak heran apabila Rasulullah SAW ketika mengibaratkan seorang Muslim dengan pohon, itu beliau katakan adalah seperti pohon yang senantiasa berbuah sepanjang tahun. Dan itu adalah ibaratnya seperti barokahnya seorang mukmin. Ini sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan yang dimaksud itu adalah an-nakhlah, pohon kurma. Ya. Nah, jadi apabila kita ingin tahu ya tentang kebermanfaatan suatu ilmu, itu adalah sejauh mana ilmu itu teramalkan. Dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh itu adalah miftahus sa'adah, kuncinya kebahagiaan. Ya, apabila Anda ingin bahagia, maka adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang saleh. Ya. Ini sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min," ya. "Falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, ya, enggak ngelihat gender. Selama dia beramal saleh dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan ya berikan penghidupan kepada dia. Ya, dengan kehidupan yang baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, An-Nahl ayat 97. Jadi kalau Anda ingin dihidupkan oleh Allah dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik, maka kuncinya ini, amal soleh dan beriman kepada Allah. Iman tentunya harus dengan ilmu yang benar, ilmu yang hak. Nah, karena itu makanya jangan sampai kita sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau ketika menerangkan tentang ilmu yang bermanfaat, beliau mengatakan lau nafa'al ilm ya bila amalin lama dhamma Allah taala akhbari ahli kitab. Kalau seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa ada amalan, maka niscaya Allah tidak akan mencela rahib-rahibnya ahlul kitab. Ya. Juga demikian, walau naf'al amal bila ikhlasin ma dhamma Allahu al-munafiqin. Sekiranya amal itu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka Allah tidak akan mencela orang-orang munafiqin. Ya. Karenanya dikatakan al-ilmu bila amalin fasad. Ilmu tanpa amal itu adalah kerusakan. Wal amal bila ilmin dhalal. Sementara amal tanpa ilmu itu kesesatan. Ya. Adalah sebuah kesesatan. Nah, jadi kita tahu ya jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang Yahudi. Dan Allah katakan mereka adalah ya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub alaihim. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi mereka nggak mau mengamalkan. Ya waliyadzubillah. Sementara di sisi lain, ya apa namanya? Ada mereka yang gemar beramal tapi tanpa diiringi dengan ilmu. Akhirnya mereka tersesat. Adh-dhalin, itu sebutan mereka. Nah, oleh karena itu Islam, Muslim, Ahlu Sunnah menghimpun antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan ini adalah ya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Apabila kita ingin berada di atas jalan yang lurus, maka kita harus menghimpun antara ilmu dan amal. Dan inilah yang kita pinta setiap harinya, ya setidaknya sebanyak 17 kali, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, baik, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat, ya rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya. Nah, di sini
Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting ya yang saya sarikan dari kutayibnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ya. Tamaratul ilmi wal amal, buahnya ilmu dan amal. Ya, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Ilmu dan amal itu adalah tujuan penciptaan. Kalau kita ditanya apa tujuan kita diciptakan, kita seringkali menjawab secara ringkas untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi kita seringkali lupa ini esensi dan substansi. Karena ternyata tidak sesimpel seperti itu. Ada pijakan yang harus kita pahami untuk membangun pemahaman kita. Ternyata itu nggak lepas dari al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal adalah maksudul khalqi, tujuan penciptaan. Ya. Kalau ada yang bertanya, kok bisa, Ustaz? Iya, bisa. Di antaranya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menciptakan langit yang 7 dan juga bumi seperti itu, dan Allah yang menurunkan segala urusan ya di antaranya. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya berkuasa atas segala sesuatu. Di sini syahidnya adalah ya lita'lamu. Maka fal ilmu maqsudul khalqi. Maka ilmu di sini adalah tujuan dari penciptaan. Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, dan semua apa yang ada di antaranya. Dan Allah tentukan ya, urusannya, Allah yang atur semuanya. Tujuannya apa? Lita'lamu, agar kalian semua mengenal Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini pondasi. Karena bagaimana seseorang dia bisa beribadah sementara dia belum mengilmui siapa yang dia ibadahi. Dia belum mengenal Rabb yang akan dia ibadahi. Karena itu pertama kali sebelum ibadah harus berilmu. Mengilmui dulu Rabb-nya. Mengenal dulu penciptanya. Baru dia bisa beribadah dengan benar. Kenapa? Karena ibadah apabila nggak diawali dengan pengetahuan, maka percuma. Nah, baru kemudian setelah itu amal adalah ibadah. Dan ini menunjukkan juga ya maksud penciptaan adalah supaya kita beribadah sebagaimana Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Jadi ilmu dan ibadah yang merupakan amal ya kullu minhuma maqsudul khalqi kata Syekh Abdul Razzaq. Ya, semuanya dari kedua ini adalah tujuan penciptaan. Wal ibadatu la takunu illa bil ilmin nafi' al-muqarrib ila Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu enggak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan faman alima wa amila fa huwa alladhi haqqaqa maqsudal khalqi. Siapa yang berilmu dan kemudian dia beramal, maka sejatinya dia telah merealisasikan tujuan penciptaan. Ya. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karena itulah para ulama menerangkan at-tauhidul ladzi ya khuliquna li ajlihi wa ujida ya wa ujiduna li tahqiqihi lahu janib ya janiban ya. Kata Syekh Abdul Razak ya Al-Badr, tauhid ya, beliau menukilkan ucapan ulama, tauhid yang mana untuk itulah Allah menciptakan kita dan Allah menghadirkan kita ya adalah memiliki dua sisi. Janibun ilmiyun wa janibun amaliyun. Sisi ilmu dan sisi amal, sisi konsep dan sisi praktek ya. Nah, oleh karena itu makanya para ulama ya mereka juga mengklasifikasikan tauhid itu menjadi dua. Tauhidul ma'rifah wal itsbat, tauhid pengenalan dan penetapan tentang Rabb, tentang pencipta, dan tauhidul irada wa talab wal qasd, yaitu tauhid kehendak, tuntutan dan tujuan, yaitu ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu kedua ini harus ada dalam rangka untuk merealisasikan ubudiyah, peribadatan. Ya. Agar apa? Agar hamba itu menjadi ibadullah, hamba-hamba Allah yang haqqan, yang sejati. Ya. Dan orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala sidqan, secara benar atau secara jujur, ya. Makanya waman kana
Dza ilmin bila amalin fahuwa maghdubun alaihi. Siapa yang memiliki ilmu tapi enggak beramal, maka dia dimurkai oleh Allah. Ya, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu. Kenapa? Li'annahu lam yuhaqqiq maqsudal ilmi. Karena dia tidak merealisasikan maksud daripada ilmu. Apa maksud daripada ilmu? Ya diamalkan. Wa man kana sahiba amalin, ya. Kemudian siapa yang dia senang beramal, ya, wajadda, ya, wajtihadin fil ibadah bila ilmin, kemudian dia bersungguh-sungguh dan berupaya untuk beribadah tapi tanpa ilmu, fahuwa dhalun, maka dia tersesat an sabilillahi wa siratil mustaqim. Dia tersesat dari jalan Allah dan dari, ya, siratul mustaqim. Nah, oleh karena itulah, ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca di dalam suratul Fatihah 17 kali dalam sehari. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang paling baik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Yaitu siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat, yaitu siapa? Adalah al-mun'am 'alaihim hum ahlul ilmi wal amal. Mereka yang Allah berikan nikmat itu adalah ahlul ilmi wal amal. Mereka adalah para pemilik ilmu dan mengamalkan ilmunya. Wal maghdubu 'alaihim hum ahlul ilmi bil amalin. Yang Allah murkai adalah mereka pemilik ilmu tapi tanpa mengamalkan. Wadhdallun hum ahlul amal bila ilmin. Adapun yang tersesat dari mereka adalah mereka, yaitu orang-orang yang senang beramal tapi tanpa ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ya, yaitu ulama-ulama kita yang rusak, yang tersesat itu disebabkan karena miripnya mereka dengan orang Yahudi. Punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Sementara rusaknya, ya, para ahli ibadah itu dikarenakan miripnya mereka dengan orang-orang Nasara, ya. Karena mereka semangat beramal tapi tanpa berilmu. Nah, karena itu, ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati nih. Ya, kita harus berhati-hati sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3, amilatun nasibah. Ya, yaitu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman nih tentang apa? Tentang berita berkaitan dengan hari kiamat. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai berita kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat? Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Wajah-wajah mereka ketika itu semuanya pada, ya, menunduk, terhina. Nah, kemudian amilatun nasibah. Ya, yaitu mereka bekerja keras tapi nasibah. Mereka berpayah-payah. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, ya, para ulama ahli tafsir menerangkan ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah, ya, amilatun nasibah adalah orang yang bekerja keras hingga kepayahan, adalah orang yang mereka di dunia bersusah payah beramal soleh, berletih-letih, bercapek-capek, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka masuk ke neraka jahanam. Ya, kenapa? Karena mereka mengira amal mereka adalah amal yang soleh, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara mereka adalah para rahib atau para pendeta. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir kisah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Umar pernah melewati seorang rahib, ya. Lalu kemudian Umar memanggil si rahib tadi. Ya. Nah, kemudian ketika si rahib tadi muncul, melihat kondisinya, ya, kelihatan capek, lelah karena banyaknya ibadah, ya, maka menyebabkan Umar menangis. Kemudian si rahib tadi bertanya, ya Amirul Mukminin, ma yubkika? Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda menangis? Kemudian kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Dzakartu qaul Allah azza wa jalla fi kitabih, 'amilatun nasibah." Ya, aku menangis karena aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ya, fadzaka alladzi abkani. Itulah yang membuatku menangis, ya.
Kenapa Umar mengatakan demikian? Karena Umar melihat ini orang begitu getolnya beribadah, ya, sampai kelihatan tanda-tandanya keletihan dan kecapean karena gemarnya ibadah, tapi itu semua sia-sia. Ya, semua sia-sia. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya amilatun nasibah, mereka adalah ahlul bidah wal ahwa, pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Di antaranya adalah pengikut sekte-sekte sesat seperti Khawarij. Ya, di antaranya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, ya, mereka mengatakan bahwasanya Khawarij itu adalah amilatun nasibah. Mereka orang yang gemar beramal, tapi ternyata amalnya sia-sia, cuma dapat lelah doang, cuma dapat capek doang. Ya. Kenapa? Karena mereka beramal tapi tidak berada di atas petunjuk Nabi SAW, sehingga akhirnya apa? Akhirnya sia-sia. Nah, lalu kemudian poin yang berikutnya, yang kedua adalah ya setelah kita tahu bahwasanya ilmu dan amal itu adalah tujuan penciptaan, maka yang kedua adalah al-'abdu mas'ul an ilmihi madza 'amila bih. Kita harus tahu bahwasanya kita nanti dan semua hamba akan ditanya tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Jadi kita akan ditanya tentang amal kita. Kita akan dihisap, amalan kita yang akan dihisap oleh Allah. Bukan ilmu kita sebenarnya. Yang akan dihisap adalah amal kita. Ya, amal kita benar enggak? Amal kita sesuai tuntunan tidak? Amal kita ikhlas tidak? Itu yang akan nanti ditanya. Nah, tentunya amal yang benar adalah amal yang berangkat dari ilmu. Karena itu juga kita akan ditanya ya tentang ilmu kita untuk apa diamalkan. Karena apabila ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu alih-alih menjadi nur, cahaya, malah menjadi nar yang akan membakar kita. Sebagaimana banyaknya orang, ya, mereka gemar untuk berbagi kebaikan, nge-share tentang status-status nasihat. Tapi ternyata mereka adalah orang yang paling belakangan di dalam mempraktekannya, di dalam mengamalkannya. Ya, maka mereka ini ibarat seperti lilin, memberikan cahaya untuk orang lain tapi membakar dirinya. Ya, ilmu itu memberikan nur, cahaya buat orang lain, tapi waliyadzubillah wa nasallallahu salaman afiyah, itu menjadi nar yang membakar dirinya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya akan baik. Ini mohon yang lupa menonaktifkan mic-nya untuk diperhatikan ya, agar dimatikan mic-nya. Nah, jadi ilmu kita akan ditanya untuk apa diamalkan. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Ya, tidak akan beranjak ya kedua kaki hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah an ilmihi madza 'amila bih, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Ya, untuk apa diamalkan. Nah, jadi nanti kita pun juga akan ditanya ya tentang apa? Tentang ilmu kita. Ya, apakah ilmu kita ini bermanfaat atau tidak? Yaitu dengan kelihatan dari apakah direalisasikan dalam amalan ataukah tidak. Ya, nah oleh karena itu, yang poin ketiga adalah ancaman bagi mereka yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Ya, sungguh alangkah besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya engkau mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan ya. Jadi itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadi murka ya. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara engkau melupakan diri kalian sendiri? Dan kalian itu membaca Al-Qur'an, membaca Alkitab. Afala ta'qilun, lantas kenapa kalian tidak mau berpikir, mempergunakan akal kalian? Ya. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya
kita untuk memperhatikan amalan. Karena siapa yang tidak mengamalkan ilmunya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, dan kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami, al-amalu sababun lidukhulil jannah. Amal itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya. Dan ini juga banyak ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi perlu diperhatikan ya. Amal itu sebab dimasukkan ke dalam surga. Ya. Artinya dengan amal Allah menjadikan amal itu sebab Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang tersebut. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya ya amal kita itu bukanlah sebagai apa? Nah, baik. Sebentar ya. Saya coba masuk ke security dulu sebentar ya. Agar tidak bisa unmute ya. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi, amal itu adalah sebab seseorang dimasukkan surga. Tapi amal itu ya bukanlah bukanlah jadi sejatinya Allah memasukkan hamba itu bukan karena semata-mata amalnya, bukan. Tapi karena Allah merahmatinya. Dan amal itu adalah sebab Allah mendatangkan rahmat baginya. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Yaitu menunjukkan tentang kunci daripada surga itu sebabnya adalah amal. Di antaranya Al-Baqarah ya, ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Dan ayat yang seperti ini banyak sekali. Nah, namun di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Ya, seseorang itu tidaklah dimasukkan surga, tidaklah amalan seseorang itu memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi yang memasukkan ke dalam surga itu bukanlah amalnya. Ya. Maksudnya adalah apabila amal dianggap sebagai muawadhah atau al-muqabalah. Ya. Yaitu sebagai imbalan gitu. Jadi seakan-akan ya surga itu ya kita peroleh dengan amal kita. Jadi itu sebagai imbalan atas amal kita. Sebagai pengganti, bukan. Kenapa? Karena sejatinya amal kita itu begitu remeh, begitu ringan. Surga Allah itu begitu mahal. Jadi amal kita nggak worth it sebenarnya apabila ditukar dengan surga. Ya. Jadi perlu kita pahami ya agar kita nggak salah paham ya. Jadi kata Nabi SAW, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amalan seseorang itu tidak menyebabkan seseorang masuk surga. Jadi yang masuk surga itu yang memasukkan seorang ke surga itu bukan amalnya. Apabila amal itu dianggap sebagai pengganti surga, sebagai imbalan surga. Karena sejatinya apabila seorang hamba, dia beribadah 24 jam non-stop selama 1 juta tahun, kemudian ditukar dengan surga, tetap amal hamba itu nggak akan memadai. Nggak akan bisa. Ya. Lalu kenapa seseorang itu bisa masuk surga, padahal ya balasan Allah berupa surga itu jauh lebih baik daripada amalan seorang hamba yang dia haturkan untuk Allah, karena Allah menyayangi hamba tersebut. Rahmat Allah. Kasih sayang hamba tersebut. Nah, karena itu makanya yang namanya amal itu adalah sebab. Nah, karena itu seringkali kita dapati Nabi SAW sendiri dan juga para ulama itu memberikan nasihat ya, la tahkiranna, janganlah kalian menganggap enteng suatu amalan. Jangan anggap enteng suatu amalan, karena bisa jadi amalan yang tampak kecil itu menjadi sebab kita masuk surga. Seperti misalnya kisah tentang seorang wanita yang nakal ya, wanita mohon maaf ya, pelacur ya, yang mana ketika dia berada di sumur, kemudian dia melihat ada anjing kehausan, kemudian dia kasihan,
dan dia ambilkan air dengan sandalnya atau dengan sepatunya, kemudian diberikan minum, ternyata itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, oleh karena itu sejatinya amal kita nggak bisa menjadi pengganti surga. Maksudnya yang akan membeli surga. Nggak bisa, gitu loh. Tapi amal kita menjadi sebab Allah memberikan rahmat. Makanya ketika Nabi mengatakan, lan yudkhila ahadan amalul jannah, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, la wala ana. Ya, tidak. Aku juga enggak. Ya, artinya amalku ya tidak memasukkan ke dalam surga. Lalu apa yang memasukkan surga? Illa an yataghammadani Allahu bifadli wa rahmatih. Ya, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi aku dengan keutamaan dan rahmatnya. Ya. Nah, jadi di sini amal itu bukan sebagai uh, iwat ya. Iwat itu sebagai penukar surga. Ya, bukan ya. Tapi sebagai sebab seseorang masuk surga. Ya. Nah, lalu kemudian yang perlu kita perhatikan lagi ya jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini karena waktu ya. Jadi kita bahas ringkas juga ya. Amal itu adalah sebab kokoh dan mantapnya ilmu. Jadi kalau Anda ingin supaya ilmu Anda ya itu menjadi kokoh, menjadi kuat, di antara cara untuk mengokohkannya adalah dengan mengamalkannya. Kan dikatakan al-amalu sababun li tsabatil ilmi wa rusukhihi. Amal itu sebab kokohnya ilmu dan mendalamnya ilmu. Kita tahu orang yang cuma melihat, ya misalnya aku mendengar, aku tahu. Aku melihat, aku ngerti. Ya. Nah, tapi ketika aku mencoba, aku benar-benar ngerti, aku benar-benar paham. Ketika seseorang mengamalkan sesuatu. Ya. Terus kemudian poin berikutnya yang patut kita pahami adalah al-ilmu, ya, al-amalu bil ilmi ablagh fi dakwah. Ya. Jadi mengamalkan ilmu atau beramal dengan ilmu itu lebih gamblang di dalam dakwah, lebih bermanfaat. Makanya para ulama seringkali mengatakan bahwasanya ya al-uswa al-hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah berangkat dari amal. Amal dari ilmu. Itu anfa, lebih bermanfaat dan lebih gamblang daripada nasihat. Ya. Ya, ini sampai menjadi kaidah. Yaitu apabila Anda ingin ya agar ucapan Anda itu didengar, maka amalkan ilmu Anda, praktekkan. Maka dengan mempraktekkan ilmu, Anda akan menjadi teladan. Seseorang yang mempraktekkan ilmunya ya jamaah, ya itu akan menjadi uswah, akan menjadi teladan. Kemudian, seseorang yang mempraktekkan ilmunya, prakteknya akan suatu ilmu akan membangun khibrah, yaitu pengalaman istilahnya. Ya, ketika seseorang mempraktekkan sesuatu, apapun itu, di dalam dunia atau diniyah, di dalam perkara dunia atau perkara agama, ketika dia praktekkan, itu akan membangun khibrah. Khibrah itu pengalaman. Makanya pengalaman itu dibentuk dari pengamalan. Ya. Jadi pengamalan yang berulang-ulang itu akan membangun pengalaman, khibrah. Khibrah itu makanya disebut khabir, orang yang berpengalaman, artinya orang yang mendalam tentang keilmuannya. Kenapa? Ilmunya itu sudah dia pahami dengan cara dia mempraktekkan berulang-ulang. Sementara ya khibrah pengalaman itu akan menjadi pelajaran, akan menjadi semacam guru kehidupan yang sangat penting bagi seorang manusia. Dia banyak memberikan ibrah, pelajaran. Karena ketika seorang beramal itu dia akan mengalami kesulitan, dia akan mengalami problem, bahkan dia akan mengalami kegagalan, dan itu akan menjadikan seseorang itu semakin kuat dan semakin tangguh. Dengan terus dia melewati kesulitan-kesulitan yang ada, bukan hanya membangun pengalaman dia, tapi juga akan membangun skill-nya dia, maharah. Dia akan menjadi orang yang terampil, memiliki keterampilan. Karena itu Anda, wahai para ummahat, para umi, ya, para amah, para ibu, apabila Anda ingin menjadi ibu-ibu yang terampil, maka Anda harus berupaya untuk mempraktekkan ilmu Anda,
dan terus mengamalkannya hingga menjadi pengalaman, dan pengalaman itu akan membangun atau membentuk keterampilan Anda. Ya, akan membangun maharah. Anda menjadi orang yang memiliki skill. Ya, baik, jamaah sekalian ya, para ummahat dan para akhwat, rahimani wa rahimakumullah ya. Ini di bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kiat menjadi muslimah alimah. Wanita yang mempraktekkan ilmunya, wanita yang produktif istilahnya. Ya. Bagaimana caranya agar ya seorang muslimah dia bisa menjadi ibu yang produktif ya? Itu diantaranya yang pertama adalah hendaknya segala sesuatu yang akan dia kerjakan, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertama. Lillah, karena Allah. Karena sebagaimana dikatakan, ya maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Akan lebih langgeng. Sementara segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah biasanya itu tidak langgeng. Ya. Biasanya tidak konsisten. Tapi kalau dilakukan karena Allah, biasanya akan langgeng. Karena itu lakukanlah semuanya karena Allah. Memang kalau kita bicara apabila itu amal berkaitan dengan ibadah, maka ikhlas ini adalah suatu hal yang penting, wajib, bahkan menjadi syarat sah suatu ibadah. Harus ikhlas. Adapun di dalam perkara dunia, maka syarat untuk ikhlas atau lillah itu tidak menjadi syarat. Artinya misalnya Anda melakukan perbuatan atau amalan sehari-hari ya dalam hal dunia, itu tidak disyaratkan harus ikhlas. Ya, misalnya Anda nyapu itu harus ikhlas, enggak harus ya. Tidak harus diniatkan karena Allah, dan itu juga tidaklah berdosa sebenarnya. Tapi kalau ibadah wajib. Ya wajib atau harus. Nah, tapi orang-orang yang melakukan amalan dunia tidak karena Allah, biasanya itu dia akan tidak langgeng. Tapi kalau karena Allah itu selain langgeng, dia akan mendapatkan banyak barokah, manfaat, pahala. Karena kaidahnya suatu amalan yang mubah, ya. Jadi amal dunia yang mubah, apabila diiringi dengan niat yang baik karena Allah, akan bernilai ibadah. Akan menjadi ibadah. Contoh misalnya, Anda masalah nyapu aja, kemudian lantaran niat saja, itu bisa berbeda antara orang yang cuma sekedar nyapu dengan ibu-ibu yang misalnya diawali dengan bismillah. Kemudian dia hadirkan niat bahwasanya ingin menjadikan rumahnya bersih. Kenapa? Karena Islam mencintai kebersihan. Ya. Lalu kemudian setelah itu dia apa lakukan ya? Misalnya ketika dia bersih itu dia sering berzikir ya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya dari perbuatan-perbuatan dia yang tampak sederhana itu bisa menghasilkan pahala. Ya. Nah, oleh karena itu makanya lakukanlah amal itu lillah, karena Allah. Fillah, di jalan Allah. Ya, dan juga billah, dengan pertolongan Allah. Karena kita lemah, kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Wa ala amrillah, di atas perintah Allah, di atas syariat Allah. Roja'an tawabillah, mengharap balasan dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Ya, dan takut dari dosa atau ancaman atau azab Allah. Itu ikhlas. Ikhlas itu ya ketika Anda misalnya mengharap balasan dari Allah, itu ikhlas. Anda takut dari dosa, takut dari azab, takut dari kemurkaan Allah, itu ikhlas. Ya. Apabila semuanya itu yang ada di dalam hati kita adalah karena Allah, maka itu adalah ikhlas. Kita mengharap ganjaran dari Allah, ikhlas. Ya, memang kalau kita mengharap pamrih dari manusia, kita menolong orang lain dengan mengharap pamrih, dia akan melakukan ini dan itu memang ya suatu hal yang nggak baik. Ya. Ini suatu hal yang buruk. Berarti kita nggak tulus. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah itu beda. Ya, Allah itu maha kaya dan Allah senang dengan hamba-hambanya yang membutuhkan dirinya. Karena ya ketika kita mengharap apa yang ada di sisi Allah, maka itu bukanlah kehinaan. Itu adalah kemuliaan.
ya. Nah, kemudian yang kedua, ya setelah niat yang ikhlas adalah dahului dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ilmui dahulu. Ya, ilmui dahulu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa tahu ilmunya. Apabila dalam hal dunia aja kita butuh ilmu, maka apalagi urusan akhirat. Jika kita ingin melakukan perjalanan, misalnya dari Depok ke Bandung, kita juga butuh tahu ya, butuh butuh pengetahuan ya, entah itu dengan peta atau dengan Google Map atau yang semisalnya, intinya kita butuh pengetahuan. Ya, maka apalagi itu jalan menuju kepada Allah, maka kita lebih butuh lagi ilmu. Dan alangkah benarnya ucapan yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia dengan ilmu, siapa yang pengen akhirat dengan ilmu, siapa yang pengen keduanya harus dengan ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Nah, karena itu makanya harus mengilmui dulu. Dan seorang yang berilmu hendaknya dia harus menerapkan tentang konsep ilmiah di dalam dirinya. Ya, dia udah membiasakan konsep ilmiah. Ya, apa itu konsep ilmiahnya? Yaitu 5W 1H. Ya. Pertama, why? Kenapa aku lakukan ini? Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, maka Anda harus udah yakin dulu, kenapa aku melakukannya? Kenapa ini mengharuskan motif tujuan kita? Pertama, karena Allah enggak. Ya niat tulus enggak? Kemudian yang kedua, apa motifnya? Ingin mengingatkankah atau ingin apa? Itu harus jelas motifnya. Karena ini menjadi penentu. Why? Why itu penentu amalan kita. Kemudian setelah itu what? Apa? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita sampaikan? Berarti kita harus punya ilmu nih. Kita harus tahu ilmunya. Ya. Kemudian when? Kapan? Karena kita harus tahu kapan sesuatu itu perlu dilakukan, kapan tidak perlu dilakukan. Dan ini bagian dari sikap ilmiah dan ini hikmah. Ya. Where? Di mana? Karena ya dikatakan likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada perkataannya dan setiap perkataan itu ada tempatnya. Jadi kita harus pintar-pintar melihat tempat. Ya, melihat waktu juga, melihat tempat juga. Kemudian apa namanya? Whom, liman gitu. Kepada siapa? Kita akan melakukannya ini untuk siapa? Di hadapan siapa? Siapa audiensnya? Ya, siapa yang akan kita sampaikan ucapan kita atau kita apa namanya berbuat sesuatu apa kepadanya ya, maka harus bisa melihat orang karena setiap orang itu beda-beda, nggak bisa kita perlakukan dengan yang sama. Bahkan dengan anak kita saja, anak yang bayi dengan anak yang usia 3 tahun, usia 7 tahun, usia 11 tahun itu nggak bisa disamakan. Makanya penting bagi kita untuk sebelum melakukan sesuatu kita memperlakukan sesuai dengan ya usianya, fase usianya, sesuai dengan tumbangnya, pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana, how to-nya, baru itu terakhir. Bagaimana caranya. Ya, ini bagian dari hikmah. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar di waktunya yang benar. Itulah hikmah. Dan ini mengharuskan kita sebagai ibu-ibu untuk belajar ya, untuk mengetahui hal ini. Kok ribet banget Ustadz? Ya, awalnya mungkin kelihatan ribet. Tapi sebenarnya ya, apabila kita lakukan ya dengan niat yang benar, dengan kita mau berusaha, Allah akan mudahkan. Ya, dan ini akan menjadikan kita menjadi sosok yang jauh lebih wise, lebih bijak insya Allah. Kemudian ketika mengamalkan atau mempraktikkan sesuatu, lakukan secara tadarruj, bertahap. Ya, sedikit demi sedikit, qalilan qalilan, syai'an fa syai'an, halan fa halan. Jangan langsung sekaligus, jangan langsung instan. Ingin mengerjakan sesuatu, pelan-pelan, bertahap. Seperti misalnya ketika Anda ingin berolahraga, ya, Anda ingin misalnya kuat lari sejauh 5 km. Maka awali dulu dengan berjalan kaki 1 km, tambah lagi 2 km, tambah lagi 3 km, kemudian coba lari. Jangan langsung nggak pernah olahraga, nggak pernah apa-apa, langsung lari 5 km, alih-alih sampai di finish, itu baru belum 1 kilo itu udah kehabisan napas. Bahkan kadang-kadang untuk beberapa orang bahaya, ya. Dia mengalami serangan jantung misalnya atau penyakit-penyakit yang lainnya. Karena yang harus
diawali dengan pelan-pelan. Kita harus mengenal tentang kapasitas diri kita, kemampuan diri kita. Bertahap, pelan-pelan. Dan harus mengetahui prioritas. Makanya kaidahnya adalah al-aham fal muhim. Dari yang paling penting dulu, kemudian yang penting-penting lainnya. Berarti kita harus memiliki kemampuan untuk memilah mana yang paling prioritas. Ya, karena kaidahnya bukan cuma di dalam belajar, juga demikian di dalam beramal, ya. Itu kita harus tahu ini tentang prioritas. Ya, mulai dari yang penting-penting dulu, kemudian ke penting yang lainnya, yang paling penting dulu. Kemudian adalah dari yang mudah dulu, yang ringan dulu, yang enteng dulu, baru ke yang berat. Bukan dari yang berat ke yang enteng, bukan, ya. Jadi dari yang ringan dulu, dari yang sedikit dulu, kemudian ke yang banyak. Ya, itu diantara caranya. Nah, oleh karena itu makanya Nabi pernah mengatakan, ya, ahabul a'mal, ya, ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai Allah adalah yang langgeng, yang dawam, meskipun sedikit. Gak apa-apa sedikit, tapi dilakukan continue, istimrar. Daripada banyak, tapi tidak continue. Ya, banyak, misalnya sholat tahajud langsung 11 rakaat, besoknya lagi 11 rakaat, besoknya udah ditinggalkan, udah nggak sholat. Ya, lebih baik, ya, sholat tahajud hanya 2 rakaat plus witir, misalnya 1 rakaat atau 3 rakaat, tapi dilakukan setiap malam, itu jauh lebih baik. Ya. Nah, ini diantara cara seseorang itu ketika beramal itu bisa lebih istiqomah. Ya. Lakukan sedikit demi sedikit, yang paling penting dulu, yang paling ringan dulu, dan mulai dari yang sedikit dulu. Sama seperti Anda ingin mempelajari sesuatu, mulai dari buku-buku yang ringkas dulu sebelum buku-buku yang berat. Ini juga metode belajar. Ya. Karena ya Al-Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullah, ketika beliau menerangkan tentang tentang Rabbani, ya, orang yang Rabbani adalah, ya, alladzi yurabbiyun nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Orang yang mendidik dengan ilmu yang dengan yang ringan dulu, dengan yang enteng dulu sebelum ilmu yang berat, ya. Itu kata Imam Bukhari rahimahullah. Nah, lalu kemudian, ya, yang berikutnya, yang keempat, ya, kiat yang keempat, ya. Tadi yang kedua, yang pertama kan niat dulu, yang kedua ilmui dulu, yang ketiga bertahap. Tadi sebagaimana jelaskan poin-poinnya. Kemudian yang keempat adalah, ya, jangan lupa untuk senantiasa mengiringi di awal, di tengah, dan di akhir dengan zikir dan doa. Ya, karena kita senantiasa butuh pertolongan Allah. Kita ini lemah, fakir. Kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Karena itu, kita berzikir, berdoa, beristi'anah, ya, minal awal ilal akhir, dari awal sampai akhir. Ya, kita iringi terus dengan doa dan zikir. Minta tolong kepada Allah. Dan agama kita agama yang sempurna. Kita diajarkan dari doa-doa atau zikir muqayyad, misalnya dari bangun tidur hingga balik lagi tidur. Dari bangun tidur misalnya kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita awali dengan syukur. Ya, yang mana Allah telah menghidupkan kita setelah Allah menjadikan kita wafat, ya, meninggal dunia. Jadi tidur adalah meninggal temporer, ya. Makanya ketika tidur kita juga mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku meninggal dan aku hidup. Ya. Karena bisa jadi ada orang tidur dia udah nggak bangun lagi. Ya, jadi apapun aktivitas kita, insya Allah akan menjadi lebih baik, lebih berkah apabila kita iringi senantiasa dengan zikir, dengan doa, ya, dengan meminta tolong kepada Allah. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kita awalnya merasa nggak mampu, tapi dengan kita iringi dengan Bismillah, dengan memohon pertolongan Allah, dengan mengucapkan basmalah, ya, itu akan memupuk optimisme kita. Kita menjadi optimis, kita menjadi, ya, mau berusaha, mau berupaya. Ya, terus kemudian apalagi kita iringi dengan doa, ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidaklah ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan. Ya. Kemudian kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan semua urusan kita. Insya Allah akan menjadi mudah.
Itulah di antara kekuatan doa, ya. Nah, lalu kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah, ya, do the best, lakukan yang terbaik, ya. Jadi melakukan yang sudah kita azamkan tadi, kita niatkan tadi, lakukan yang terbaik dengan ikhtiar maksud saya, dengan ikhtiar semampunya, ya. Allah sudah memberikan kepada kita potensi, kemampuan. Tinggal kita mau mengoptimalkan potensi dan kemampuan tersebut. Intinya kita ikhtiar, dan kewajiban kita cuma ikhtiar, usaha. Kemudian kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu kemudian yang poin berikutnya, yang keenam adalah, ya, mau membuka diri, open minded, mau menerima nasihat, masukan. Karena kita lemah. Bisa jadi mungkin ada masukan-masukan, nasihat-nasihat dari orang lain, ya, itu akan menjadikan apa yang kita lakukan menjadi semakin baik, ya. Menjadi semakin bagus. Jadi kita mau menerima nasihat. Dan kita juga harus mampu untuk memilah mana nasihat yang benar dan mana cuman sekedar cibiran. Ya. Nasihat, ya, jadi ada ucapan yang mengkritik kita, hendaknya kita jadikan batu yang kita susun di bawah kaki kita agar kita bisa berdiri di atasnya. Itu adalah orang yang jaya, orang yang hebat. Tapi orang yang lemah adalah ketika ada cibiran, ada kritikan, dia letakkan itu batu-batu di atas punggungnya, di atas kepalanya, sehingga dia menjadi terbebani, semakin tenggelam, dan dia semakin kesulitan. Nah, oleh karena itu makanya batu-batu ujian, batu-batu atau kerikil-kerikil yang berisi tentang kritikan, cibiran itu kita letakkan di bawah kaki kita. Ya, kalau itu baik kita terima, kalau itu buruk ya sudah, ya, maka kita nggak usah ambil gitu loh, ya. Dan juga seorang yang ikhlas, ya, adalah orang yang dia ketika beramal tidaklah menjadikan pujian orang itu semakin memotivasi dia, dan cemoohan orang atau ejekan orang itu semakin mengendorkan dia. Enggak. Karena apabila dia melakukan karena Allah, maka dia akan tetap berusaha untuk mencari wajah Allah, pandangan Allah. Dia nggak peduli dengan pandangan manusia, baik itu yang memuji ataupun yang mencela. Nah, oleh karena itu makanya kita perlu belajar dua hal agar kita tetap bisa sabar, kita tetap bisa terus melangkah, ya. Kita belajar untuk tidak mempedulikan ucapan kebanyakan orang. Kenapa? Karena kalamun nas la yantahi, ucapan manusia itu nggak ada ujung pangkalnya. Ini khususnya bagi para ibu ini, ya. Bagi para ibu, misalnya baru punya bayi, melakukan ini salah, melakukan itu salah, ya. Karena di mata manusia itu hampir semuanya itu nggak ada yang benar, salah. Ya, seperti kita lihat, ya, kisah antara seorang bapak anak dengan seekor keledai. Ya, ketika mereka baru beli keledai, dinaikin keledainya oleh bapak dan anaknya, masuk ke kampung, orang kampung bilang, "Wih, ini bapak sama ibu tega banget sama hewan. Masa hewan kecil seperti itu dinaikin berdua?" Akhirnya mendengarkan ucapan itu nggak enak. Akhirnya mereka pun turun. Unta lagi. Jadi keledainya dituntun. Lewat dari satu kampung, orang kampung bilang, "Ini kok blow-on banget, dia punya keledai nggak dinaikin," gitu loh. Ya, masa punya keledai kok cuma dituntun. Nah, ini blow-on katanya gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya ya udah, ayahnya yang minta disuruh naik keledai, anaknya berjalan. Masuk ke kampung lagi, orang-orang bilang, "Wah, ini ayahnya tega banget. Enak-enak dia naik di atas keledai, anaknya disuruh berjalan." Gak enak lagi. Akhirnya turun ayahnya, anaknya yang naik di atas keledai. Lewat kampung lagi, ini anak gak berbakti, anak durhaka. Masa dia naik keledai, bapaknya suruh jalan. Artinya apapun keputusan kita, pasti akan mendapatkan, ya, cibiran. Karena kita nggak bisa meraih semua ridhonya manusia, mustahil. Tapi kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pasti. Karena itu makanya, ya, di antara yang diterangkan oleh para ulama, seni agar kita bisa menghadapi hidup ini dengan tenang, ya, di antaranya dua hal. Tajahul wa taghaful.
Tajahul wa taghaful. Apa tajahul? Tajahul itu kita nggak ambil pusing, cuek, pura-pura bodoh gitu loh. Masa bodoh istilahnya. Tajahul. Kita tahu ya kata tajahul dari kata jahal, bodoh. Tapi tajahul artinya kita pura-pura bodoh. Masa bodoh gitu loh dengan ucapan orang, perkataan orang. Kita nggak ngurusin ucapan orang, perkataan orang. Kita mau dikatakan ini, mau dikatakan itu. Nggak ngurus kita. Kenapa? Karena ucapan orang itu tidak akan membentuk dan mendeterminasi diri kita. Ya, pujian mereka nggak akan memuliakan kita, hinaan mereka juga nggak akan merendahkan kita. Karena al-mu'iz wal mudhil yang memuliakan dan yang menghinakan hanya Allah semata. Ya, karena ya kita tajahul, kita nggak usah ambil pusing ucapan orang. Maka kita akan hidup tenang. Yang kedua, taghaful ya. Taghaful dari kata apa namanya? Ghafal ya, asal katanya. Artinya lalai. Artinya taghaful itu kita pura-pura nggak tahu gitu loh. Pura-pura lalai dengan kesalahan orang. Orang melakukan kesalahan dengan kita. Ya kita juga nggak usah ambil pusing. Kalau tadi tajahul kita nggak usah ambil pusing dengan ucapan orang, taghaful kita nggak usah ambil pusing dengan kesalahan orang. Kita nggak usah lihat-lihat kesalahan orang karena kesalahan kita sudah banyak gitu. Ya, sehingga kita dengan demikian kita akan menjadi damai, aman, tentram. Kita nggak akan sibuk dengan orang, ya. Nah, itu diantara caranya. Terus kemudian juga sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, ya. Karena seorang muslim yang baik adalah dia berupaya untuk menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah. Nah, diantaranya adalah ketika sebelum tidur, hendaknya seseorang dia menghisap dirinya dan dia berusaha untuk menjadikan bahwasanya ya apa yang aku lakukan hari ini lebih baik dari kemarin dan aku meminta tolong kepada Allah agar esok Allah berikan usia yang panjang untukku agar hari esokku bisa lebih baik daripada hari ini. Karena seorang muslim yang hebat itu bukanlah seorang muslim yang dia berusaha untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Ya, karena sebaik-baiknya orang tetap akan ada yang lebih baik dari dirinya. Tapi seorang muslim yang baik adalah dia berupaya untuk menjadikan harinya di hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya, dari hari kemarin. Dan dia meminta tolong kepada Allah agar hari esok bisa menjadi lebih baik daripada ya hari itu. Itu seorang muslim yang hebat. Ya. Dan makanya seorang muslim yang hebat, ya ketika dia jatuh terpuruk, ya dia sadar dirinya manusia. Nabi sudah mewanti-wanti. Nabi sudah mengatakan, ya kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' itu bolak-balik melakukan kesalahan. Tapi diberikan solusi oleh Nabi. Khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia selalu bertaubat, kembali kepada Allah. Ketika dia terpuruk, jatuh, maka itu tidak menjadikan dia itu berputus asa, atau menjadikan dia berburuk sangka dengan Allah atau dengan selainnya, tapi menjadikan dia sadar bahwasanya dirinya lemah, dirinya manusia, dia pasti jatuh, dan itu menjadikan dia untuk kembali beranjak lagi, bangkit lagi, sembari minta tolong kepada Allah, agar Allah memberikan dia pertolongan, Allah kuatkan dia, sehingga dia bisa, lebih baik lagi. Setidaknya, dia lebih baik daripada saat dia jatuh. Kemudian dia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Berusaha lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian dia jatuh lagi, bangkit lagi. Dan demikianlah manusia ketika dia berada di dunia, di dalam kehidupan ini. Dia berada di jalan yang mana dia pasti akan bolak-balik mengalami kegagalan dan bolak-balik dia akan jatuh. Bedanya seorang muslim yang kuat, ketika dia jatuh dia akan terus bangkit. Dia senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan dia senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah saatan-saatan. Ya, ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamdalah. Ya, jadi pernah suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Hamdalah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, qad nafaqa Hamdalah." Ya Rasulullah, sungguh Hamdalah telah berbuat nifak. Kemudian Nabi bertanya, "Itu kenapa demikian?" Kemudian Hamdalah menceritakan, "Ya Rasulullah, ketika kami bersama dengan Anda, ya, seakan-akan kami itu bisa melihat surga dan bisa melihat neraka. Jadi imannya itu benar-benar tinggi. Tapi ketika kami pulang ke rumah bertemu dengan anak dan istri, ya, jadi
kami itu menjadi lalai dan lupa gitu loh. Artinya tidak sebagaimana kondisi ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Ya Hamdulillah sa'atan sa'atan. Wahai Hamdulillah sa'atan sa'atan. Ada saatnya, ada saatnya. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sekiranya engkau ya selalu berada dalam kondisi imanmu itu ya kalau seandainya imanmu itu ya apa namanya selalu berada dalam kondisi seperti bersama dengan aku, maka niscaya malaikat akan turun dan yusohifuka akan menjabat tanganmu, menyalamimu gitu. Kalau seandainya imanmu terus-terusan demikian, seperti engkau bersama dengan aku, maka malaikat akan turun menyalamimu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kondisi manusia itu ya pasti akan ada pasang surutnya. Itulah iman, yazidu wa yankus. Nah, tapi tentunya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, juga demikian, kita sebagai manusia, kita harus mengetahui tentang diri kita. Kita harus tahu, Allah memberikan kita bisa merasakan capek, lelah, itu sinyal agar kita mengenal diri kita. Kapan kita perlu istirahat, kapan kita perlu bergerak. Karena manusia itu nggak mungkin selamanya dia terus berjalan. Dia butuh waktunya untuk duduk, dia butuh waktunya untuk istirahat. Ya, jangankan fisik, itu pikiran, akal, hati, perasaan juga sama. Artinya kita juga butuh adanya momen-momen atau waktu-waktu saat-saat kita perlu untuk duduk, berhenti, istirahat, ya, sejenak. Kemudian kita mengumpulkan kekuatan untuk kembali berangkat, untuk beranjak lagi, ya. Nah, juga demikian ya. Kita harus juga saatan-saatan. Jadi artinya ada waktunya kita perlu untuk istirahat. Nah, Allah berikan kepada kita waktu, ya. Ya ibaratnya ada waktu di mana kita bisa bersendirian. Itu yang seringkali disebut dengan me time. Seorang muslimah yang salihah, dia jadikan me time-nya itu adalah waktu untuk menguatkan dirinya, untuk kontemplasi, untuk muhasabah, introspeksi, ya, untuk memperbaiki, untuk muraqabah dan seterusnya. Ya, dia jadikan waktu itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sehingga dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena kunci daripada ketentraman, keselamatan, kebahagiaan itu adalah dengan mendekat kepada Allah. Taqarrub ilallah. Dia gunakan untuk baca Quran, dia gunakan untuk mendengar lantunan Al-Quran, dia gunakan untuk datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah apa? Adalah taman-taman surga. Ya, pernah Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hilaqul dzikr, halaqah zikir. Itulah taman-taman surga. Itu adalah seorang muslimah, me time. Jadi bukan me time-nya itu pergi ke kafe, ke pub, ketemu teman-teman, arisan. Itu bukan me time ya, atau misalnya ke salon. Ini sebenarnya boleh-boleh saja ya, mempergunakan dalam hal-hal yang mubah ya. Yang mubah itu sebenarnya boleh-boleh saja. Ya. Tapi tentunya yang paling baik adalah ketika dia mempergunakan hal yang mudah tadi itu yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dia boleh datang ke salon muslimah yang amanah, dia pijat dan misalnya, ya asalkan sesuai dengan syariat ya. Nah, kemudian ada waktu dia bersama dengan pasangannya, couple time. Ya, maka jadikan itu waktu yang berkualitas, waktu untuk semakin menguatkan cinta kasih. Dan ini memang ya untuk sebagian orang itu berat. Kenapa couple time ini malah waktu semakin dingin-dinginan, semakin berantem atau yang semisalnya. Berarti ada sesuatu di dalam hubungan suami istri tersebut. Karena itu makanya ya kita harus tahu apabila kita merasa nggak nyaman dengan pasangan kita, ketika kita berdua pasti ada sesuatu di situ. Dan itu nggak lepas dari dua penyakit. Penyakit pertama kembali ke hati. Jangan-jangan selama ini kita membangun hubungan dengan pasangan kita nggak ikhlas karena Allah. Makanya sesuatu yang tidak ikhlas itu biasanya tidak akan langgeng. Biasanya tidak akan membuat diri kita menjadi nyaman, tentram, tenang. Jadi ternyata kita membangun hubungan dengannya tidak dengan ikhlas. Atau yang kedua, kita membangun hubungan dengannya tidak dengan cara yang benar. Tidak dengan cara mengikuti caranya Rasulullah misalnya. Itu penyakitnya udah. Nggak ada lagi. Kuncinya di dua itu penyakit. Ketika seorang itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya. Kemudian yang ketiga, bersama dengan anak-anaknya, ya, ada family time. Maka gunakan itu untuk quality time. Kemudian ada dengan teman-temannya social time. Maka carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang salihah.
Ya. Nah, terus kemudian adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan digunakan uh, untuk hal yang sia-sia. Ya, karena apa? Karena manusia, seorang muslim, apabila dia tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka dia akan sibuk dengan hal yang nggak bermanfaat, bahkan maksiat. Itu yang khawatirkan. Kemudian fokus. Ya, fokus artinya ketika Anda melakukan sesuatu, maka Anda harus tahu tujuannya. Setelah Anda tahu tujuannya, maka yang baik Anda membuat planning, membuat rencana meraih tujuan, kemudian baru setelah kita buat rencana, kita berusaha untuk mencapai tujuan dengan rencana yang kita sudah buat tadi. Ya, ibaratnya kata orang-orang bule adalah work your plan and plan your work and work your plan. Ya, plan your work, rencanakan kerjamu, and work your plan, dan kerjakan rencanamu. Dan kita hanya mampu berencana, adapun hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Ya, kita minta agar diberikan keistiqomahan, ya, diberikan kesabaran, ya. Jadi yang terakhir adalah sabar dan doa. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, diistiqomahkan di dalam beramal, ya. Dan kemudian juga agar kita diberikan konsistensi, ya, dan komitmen. Kita bisa istiqomah. Dan kita minta taufik kepada Allah, hidayah, agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, ya, sehingga manakala kita jatuh, terjerembab, maka Allah memberikan taufik agar kita bisa bangkit lagi. Ya, itu diantara cara-caranya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab, mungkin ini yang bisa disampaikan. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Sepertinya ada di chat, ya, udah masuk. Iya, ada di chat, Ustadz. Oh, ada di chat, baik. Coba saya lihat, Pak. Ini ada pertanyaan dari, ya, Ibu Beanita, ya. Bagaimana caranya menyampaikan pesan tentang amalan ilmu yang bermanfaat ini ke saudara atau sahabat kita yang berbeda keyakinan? Beliau ini orang-orang yang sangat gemar bersedekah dan berbuat baik. Terima kasih, ya, Ustadz. Ya, bagaimana caranya menyampaikan pesan? Ya, berarti kita tinggal menyampaikan. Tapi tentunya, ya, ketika saya katakan tinggal menyampaikan, bukan hanya menyampaikan begitu saja. Yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, nasihat, kebaikan, maka yang pertama, sampaikanlah dengan niat yang tulus. Pertama, karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah supaya Allah memberikan hidayah untuk saudara kita tadi. Yang ketiga adalah supaya dengan kita menyampaikan suatu kebaikan, dia mengetahui kebaikan tersebut, ya. Jadi intinya pertama dari hati. Ya, dan perkataan yang berangkat dari hati, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-kalamu idza kharaja minal qalbi, perkataan itu apabila keluar dari hati, maka akan mudah untuk merasuk ke dalam hati. Karena yang nggak sama antara orang yang cuma ngomong, ya, cuma sekedar bicara, dengan orang yang bicara dengan ketulusan, itu beda. Karena bicara dengan ketulusan, dengan hati, ya, hati itu memiliki jendela, di antara jendelanya adalah mata dan lisan. Dan ini bisa dilihat oleh orang. Ketika orang itu melihat orang ini menyampaikan dengan pandangan mata yang kelihatan, ya, biasanya bisa kelihatan ketulusan hati, intonasi suaranya, dan seterusnya. Ya, itu dengan cara yang baik misalnya. Jadi, ya, yang pertama dari hati dulu. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana dikatakan bahwasanya you cannot pour from an empty cup, ya. Anda tidak dapat menuang dari cangkir yang kosong, atau dikatakan oleh orang Arab, faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Maka kita harus punya dulu ilmunya. Kita harus tahu apa yang akan disampaikan. Tadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Why? Kenapa kita menyampaikannya? Kenapa kita menyampaikan pesan tentang suatu amalan? Ya, itu pertama dulu, why dulu, kenapa dulu. Baru yang kedua, what? Apa yang kita sampaikan? Kita udah punya ilmunya nggak? Kalau kita nggak punya ilmunya, maka jangan menyampaikan. Kenapa? Karena seseorang itu nggak boleh menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu yang dia nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu tentangnya. Dan orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, maka dia harus menyampaikan.
Tapi memang ketika menyampaikan, tidak mesti harus semuanya disampaikan saat itu juga. Maka perlu dilihat dulu, dia menyampaikannya ke siapa. Anda harus lihat dulu orang ini siapa, bagaimana pendidikannya, bagaimana pemahamannya, bagaimana kemampuan dia di dalam, ya pokoknya kita harus melihat orang tersebut, ya. Kita harus melihat, ya, objek dakwah kita, orang yang akan kita ajak bicara, ya. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat waktunya, timingnya, momennya udah pas nggak. Kemudian yang kelima, where, di mana kita sampaikan, ya, apakah di rumahnya, di rumah kita, atau di tempat-tempat tertentu. Maka kita perlu melihat, ya, waktunya, tempatnya juga gitu loh. Nah, kemudian baru how-nya itu kembali kepada, nah ini dia. Kalau kita ngomong ke how, itu kembali kepada pertama ilmu kita. Kedua, praktek kita akan ilmu tadi. Ketiga, pengalaman kita. Keempat, baru itu akan menjadi skill. Yang kelima, baru akan menjadi seni. Berarti ada 5 hal di sini. Yang pertama, kita punya ilmu nggak? Yang kedua, ilmunya harus kita praktekkan dulu gitu loh. Kita harus mempraktekkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, dengan mempraktekkan ilmu akan membangun tadi khibrah, pengalaman kita. Semakin banyak pengalaman kita, maka kita semakin banyak tahu, semakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil, maka akhirnya akan membentuk namanya skill, maharah. Kita akan punya skill. Makanya orang, ya misalnya contoh ya, Ustadz, seorang dai yang dia sudah sering ngisi di daerah-daerah pedalaman, pelosok-pelosok, sudah tahunan, tentunya berbeda dengan seorang dai atau seorang penuntut ilmu yang baru selesai belajar, turun di pedalaman. Beda. Dia masih agak bingung. Dia masih belum tahu caranya. Tapi dengan terus dia praktek, akhirnya membentuk pengalaman dia. Dari situ akhirnya dia punya skill. Dia tahu, oh di pedalaman ini dia udah kenal orang-orangnya, suku ini, dia menyampaikan dengan cara begini, orang itu dengan cara begitu. Akhirnya dia tahu. Akhirnya setelah itu menjadi skill, akhirnya itu bisa menjadi seni. Seni di sini maksudnya dia melakukan hal itu tuh dengan senang, dengan gembira, dengan fun. Ya. Jadi makanya di dalam nasihat itu kita butuh seni. Ya, seni di dalam memberikan nasihat. Jadi seni itu bukan artinya seni kayak seni seni hanya sekedar menyanyi, ya tentunya nih yang haram ya. Tapi dalam banyak hal kita bisa menjadikan sesuatu seni. Bahkan menyapu saja, nyapu itu ada seninya. Nyapu loh, bersih-bersih rumah. Masak juga sama. Termasuk di dalam hal mendidik, itu juga ada seninya, seni mendidik anak. Di dalam berkomunikasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu juga ada seninya. Nah, seni ini itu suatu hal yang terbentuk nggak instan, nggak serta-merta, nggak mendadak. Itu butuh proses. Nah, di antara prosesnya yang tadi itu. Nah, jadi selama kita lakukan tadi tahapan-tahapannya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Kemudian yang berikutnya adalah, ya kita cuma menyampaikan saja, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Yeni. Ustadz, Ana pernah mendengar ada orang yang bilang memegang sunnah seperti memegang bara api. Itu ada dalilnya? Apa Ana terbalik, Ustadz harusnya melakukan bid'ah seperti memegang bara api. Kalau terus dipegang akan terbakar. Kalau dilepaskan akan selamat. Yang benar bagaimana ya Ustaz? Ya. Nah, jadi memang memang benar ucapan saudara Anda tadi itu, ya. Karena memang ada dalilnya, ya. Karena kata Nabi SAW, ya. Nah, jadi Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi al-qabidi 'ala al-jamri. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia itu suatu zaman. Ya, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar di atas agamanya, orang yang berpegang teguh ya dengan agamanya, itu kal-qabidi 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Ya. Karena ini ibarat, ya kata Nabi SAW kan akan datang suatu zaman. Berarti akan ada suatu zaman. Karena ini kaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seperti contohnya Islam akan menjadi asing. Ya.
Itu di dalam sebuah hadis ya. Nabi SAW beliau pernah bersabda ya, badal Islamu qariban wa sayaudu qariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam akan bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Ya. Nah, jadi ini ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kondisi suatu zaman di mana orang-orang Islam itu dianggap aneh, yang berpegang dengan tuntunan Nabi itu aneh, dianggap aneh, asing. Juga demikian orang yang bersabar di atas agama itu menjadi berat, seperti memegang bara api. Meskipun panas, berat, sulit, ya itu menunjukkan betapa sulitnya, beratnya memegang agama saat itu, tapi tetap harus dipegang, nggak boleh dilepaskan. Itu diantara maknanya. Ya. Nah, sementara orang-orang yang melakukan bid'ah atau melakukan ahwa, ya, itu ibaratnya ya mungkin mereka seperti memegang sesuatu yang menyenangkan, yang membuat mereka merasa nyaman, tenang. Tapi sejatinya ya itu semua kelak akan menjadi bencana bagi mereka, akan menjadi azab. Kenapa? Karena itu semua tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh saudara Anda itu benar, karena memang ada hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Bagaimana cara berdakwah mengenalkan sunnah ke keluarga? Karena kadang-kadang banyak kendalanya, Ustadz Syukron. Ya memang dakwah, ya memang banyak kendalanya. Kalau nggak banyak kendalanya itu bukan dakwah. Dakwah itu pasti akan ada rintangan-rintangannya. Nabi kita SAW, ya, yang tadinya beliau itu dikatakan As-Siddiq, Al-Amin, ya dan seterusnya. Tiba-tiba beliau dikatakan sebagai Al-Majnun, itu nama Sihirul Majnun dan yang semisalnya, penyihir, orang yang gila. Ya, jadi jangan heran kalau seseorang itu berdakwah, dia akan menghadapi yang namanya rintangan-rintangan. Tapi rintangan kita tidak akan seberat rintangannya para nabi dan rasul. Ya, dan Allah tidak akan memberikan kita ujian musibah melebihi daripada kemampuan kita. Ya. Dan disitulah letak perjuangan tersebut. Kalau ditanya bagaimana caranya, ya caranya adalah kita harus terus belajar, menuntut ilmu, ya, dan kita juga harus belajar untuk untuk mempraktekkan ilmu tadi. Dan kita upayakan dengan mempraktekkan ilmu itu, ilmu yang kita pelajari tadi itu bisa menjadi untuk diri kita itu menjadi penghias. Artinya akhlak kita semakin baik, adab kita semakin baik, karakter kita semakin baik, sifat kita semakin baik. Maka itu juga yang akan memberikan pengaruh untuk keluarga kita. Alih-alih semakin belajar malah semakin kaku, semakin keras, semakin menjauh, semakin bengis, semakin suka mencibir, itu malah semakin menjauhkan. Maka kita berusaha untuk ta'liful qulub, melunakkan hati dengan cara-cara yang baik, ya. Dengan cara kita semakin santun, dengan cara kita semakin baik, dengan cara kita semakin sopan, dengan cara kita semakin banyak membantu, banyak menolong ke keluarga, kita ketemu ucapkan salam, kita sapa, kita ajak main anaknya, kita berikan hadiah ketika kita masak, kita kasih masakan. Mungkin ini tampak sepele, tapi ternyata yang seperti ini itu lebih mempengaruhi. Karena dakwah itu nggak mesti harus dengan bilisan, bilqaul. Karena dakwah juga bisa dengan bilhal. Dakwah dengan perilaku. Itu ternyata lebih efektif dengan kita mempraktekkan ilmu kita. Jadi ternyata itu juga termasuk bagian dari dakwah. Nah, bagaimana cara kita sebagai ibu mendidik anak balita sejak kecil tentang pentingnya melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita? Nah, ini hampir semua pertanyaannya bagaimana dan bagaimana ya. Nah, ini sebenarnya bukan suatu hal yang salah ya, karena kita memang kepengen tahu kiat-kiat ya. Tapi sebenarnya ya para akhwat dan para ummahat ya, kita seharusnya itu belajar untuk bersabar. Apalagi di dalam mendidik. Karena mendidik itu tidak mendadak. Ya. Artinya apa? Sebenarnya ketika Anda hadir di dalam kajian-kajian seperti ini dan juga kajian-kajian lainnya, itu adalah proses. Proses bagaimana kita berupaya untuk mendidik anak kita. Karena sebelum mendidik anak kita mendidik diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita menuangkan sesuatu, kita mengisi dulu diri kita. Kalau yang kita isi kebaikan-kebaikan, insya Allah yang kita tuangkan juga kebaikan-kebaikan.
sembari kita siapkan wadah yang ada pada anak kita. Jangan biarkan wadahnya rusak, jangan biarkan wadahnya sudah terisi dengan hal-hal kotor. Ya, itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Intinya, bagi penanya, kalau ditanya bagaimana caranya kita mendidik anak balita semenjak kecil, maka ini sebenarnya nggak bisa kita bahas dalam waktu sesi tanya jawab seperti ini ataupun dalam waktu singkat, 1 jam 2 jam. Karena untuk mendidik mereka balita berarti ya mulai dari sekarang itu Anda perlu belajar sampai terus dia sampai sudah di atas 5 tahun, dan setelah itu tetap kita belajar untuk apa? Untuk mendampingi dia ketika dia sudah di atas 5 tahun. Ya, jadi intinya terus belajar dan kemudian mempraktekkan ilmu tadi. Mana yang kita dahulukan dulu sebagai muslim? Adab atau akhlak dulu, atau baru ilmu, atau ilmu tauhid mengenal Allah dulu baru kemudian adab atau akhlak? Ya sebenarnya begini ya jemaah. Ini sebenarnya tidak saling kontradiksi ya, dan juga tidak langsung dihadapkan seperti ini ya. Jadi kaidahnya dari para ulama kita adalah al-adab qabla talab, al-adab qabla ilmi. Adab dulu sebelum belajar. Itu kaidah dari para salaf. Dan adab sebelum belajar, sebelum berilmu, maksudnya ya kita harus sudah belajar adab. Adab itu suatu hal yang dipelajari sebenarnya. Sebelum kita mempelajari ilmu, artinya sebelum kita mempelajari tentang hafalan atau yang semisalnya. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf dahulu ya, sesungguhnya ilmu itu ya laisat bi kasrati riwayat, bukan dengan banyak-banyakan riwayat, bukan dengan banyak-banyakan hafalan, bukan. Ya. Tapi ilmu itu adalah dengan apa? Dengan adab tadi, dengan akhlak. Ya, dengan berpegang dengan apa tuntunan tadi. Itulah ilmu. Nah, oleh karena itu kata para ulama al-ilmu ya, ilmu dulu qabla talab, sebelum belajar. Artinya kita perlu untuk mempersiapkan wadah kita sebelum diisi dengan ilmu tadi. Dan adab itu sendiri juga sebenarnya bagian dari ilmu sebenarnya. Dan sebelum kita belajar yang lainnya, adab yang paling tinggi yang harus kita pelajari adalah adab kepada Allah. Dan itu adalah tauhid, ya. Jadi ketika Anda mendahulukan adab, artinya adab yang paling tinggi dulu itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah seseorang dia harus menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Apa haknya yang paling tinggi dari Allah? Ya tauhid. Ya beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, dan seseorang nggak akan bisa beribadah dengan benar sebelum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mempelajari tentang ma'rifatullah dan yang semisal itu bagian dari adab kepada Allah. Ya. Nah, jadi ini konsepnya kurang pas ya ketika dibuat seperti ini ya. Nah, apakah ada kiat khusus bagi seorang istri yang ingin bisa taat kepada suami, tapi kadang ego dalam diri sulit untuk manut kepada suami, ingin memberikan yang terbaik untuk suami, mengurus dan menyediakan kebutuhannya, tapi badan rasanya capek karena bekerja dan juga punya toddler yang saat ini tengah hamil? Yang pertama, Allah tidak akan memberikan beban kepada Anda melebihi daripada kapasitas Anda. Yang kedua, ketika Anda sudah berusaha dan berupaya sebaik-baiknya, maka insya Allah itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kita semakin apa yang maksud saya itu sampai membuat kita lelah, benar-benar sangat lelah sekali, capek, apalagi kita punya bayi, punya toddler gitu kan, kita lagi hamil. Insya Allah suami tahu, ya, suami yang baik insya Allah tahu, ya. Kemudian yang ketiga, ya sering-sering berkomunikasi dengan suami, sering-sering bicara dengan suami, sering-sering ngobrol dengan suami. Ya, boleh curhat, ya suami, cuman jangan kebanyakan. Ya, kita boleh curhat dengan suami, ya, tapi jangan setiap hari, setiap ngobrol itu curhat terus tentang kesulitan kita. Itu nanti itu juga biasanya akan membuat laki-laki menjadi nggak senang, bosan, ya. Ya intinya lakukan semampunya. Kemudian ketika menaati suami, ya ini penting ini. Anda lakukan itu karena Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau Anda lakukan menaati suami itu karena sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya, maka Anda melakukan ini adalah sebagai bagian dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan siapkan pahala yang berlimpah bagi Anda. Artinya ketika Anda melakukannya karena Allah, sekiranya suami Anda tidak berbuat baik kepada Anda tetap akan lebih mendahulukan perintah Allah.
Kenapa? Karena ini ibadah kok. Artinya Anda tidak mengharapkan imbalan dari sang suami. Anda tidak mengharapkan balasan dari suami, tapi Anda mengharapkan balasan dari Allah. Ya, sehingga dengan demikian Anda akan menjadi ya seorang istri yang Masya Allah. Baik, ini udah 10.37 ya. Masih banyak pertanyaan nggak ini? Baik, ini ada pertanyaan. Apakah saat melakukan pekerjaan rumah tangga, namun terkadang kita sering mengeluh, merasa lelah dengan aktivitas itu setiap hari, apakah tetap mendapat pahala, Ustadz? Ya, itulah tipikal kita manusia, gitu loh. Siapa sih di antara kita ini yang nggak lelah? Kita pasti lelah. Nah, siapa sih di antara kita yang nggak mengeluh? Ya, kita juga beberapa kali mengeluh. Hanya saja, kita bisa belajar untuk bersabar. Dan ini memang suatu hal yang perlu dilatih. Ya, kita misalnya masih belum ngaji, masih belum belajar, kita suka mengeluh ya. Ketika kita sudah belajar, maka kita punya ilmu. Nah, ilmu kita meskipun sedikit itu bisa menjadi ya apa ya, semacam pembimbing kita dalam tanda kutip ya, yang akan apa namanya, yang akan menjadi semacam navigator kita gitu ya. Sehingga ketika kita misalnya pas mengeluh, ya kita biasanya langsung sadar nih, ya. Kita langsung ngerti gitu loh. Apa ini baterainya habis ya, sebentar ya. Kita cas dulu. Nah, jadi ketika kita sudah belajar, biasanya ilmu kita ini ya akan menjadi sebab nih. Misalnya kita dulunya suka mengeluh, lalu tiba-tiba ketika kita lagi capek kita mengeluh, aduh gimana ini? Nah biasanya kita tuh akan sadar, ya Allah maafkan aku ya Allah, aku barusan tadi mengeluh. Nah itu berarti hidayah dari Allah, taufik, ya. Nah setiap kali kita berusaha untuk mengeluh, apa maksud saya? Setiap kali kita mengeluh, kemudian kita sadar, kemudian kita beristighfar, kita memohon ampun, kemudian dan kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak terus-terusan mengeluh, maka itu akan apa namanya, akan bisa melatih diri kita sehingga kita menjadi sosok atau orang yang tadinya banyak mengeluh sekarang menjadi tidak begitu banyak mengeluh. Ini suatu hal yang bisa kita upayakan, ya. Dan apakah itu akan mendapat pahala? Ya tentunya wallahu a'lam bishawab ya, yang menentukan apakah pahalanya itu uh, apa diberikan atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika kita beramal, maka kita iringi dengan perasaan mengharap agar Allah memberikan pahala kepada kita dan khawatir apabila amal kita tidak terima oleh Allah. Jadi kita iringi dengan dua hal ini, ar-raghbah war rahbah atau ar-raja wal khauf. Ya, jadi kita merasa khawatir amal kita nggak diterima, di sisi lain kita tetap mengharap kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, Anda harus jawab apa kepada mereka yang belum paham sunnah. Kalau yang nanya bilang begini, sudah tahu megang sunnah seperti megang bara api, kenapa gak dilepaskan aja biar gak terbakar? Karena kalau kita lepaskan, berarti kita melepaskan sunnah Nabi, melepaskan tuntunan syariat yang saat itu memang berat, yang seakan-akan melukai kita. Ini tuh bahasa kinayah ya, bukan bahasa yang apa namanya terlek, bukan yang sebenarnya. Jadi orang yang bersabar di atas syariat Allah itu adalah orang yang seperti memegang bara api. Kita butuh dengan api tersebut, meskipun harus membakar, dan kita harus bersabar. Nah, kalau kita nggak sabar, berarti kita ya berarti kita melepaskan ya apa syariat Allah, tuntunan Nabi. Dan ketika kita melepaskan itu, ya berarti kita bisa jatuh kepada kesesatan. Ya. Jadi memang mudah orang mengatakan ya kalau kepanasan lepasin aja gitu loh. Seperti misalnya orang ketika dia lagi kesulitan misalnya, ya dia akan cenderung untuk mencari shortcut. Dia tidak berusaha untuk menahan, untuk apa namanya, untuk menghadapi dia. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah yang paling baik adalah kita sampaikan ini hadis Nabi SAW. Ya, ini adalah hadis Nabi. Kalau diterima alhamdulillah, kalau misalnya dia lebih mendahulukan akalnya ya sudah gitu loh. Kita doakan hidayah, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Nah, ini pertanyaan terakhir ya.
Ustaz, bagaimana mengenalkan sunnah kepada suami karena kami belum sejalan. Selama ini saya berdoa semoga beliau dilembutkan agar bisa sejalan. Dan ibu saya sendiri masih bilang saya salah karena sering mengikuti kajian-kajian sunnah. Mengikuti kajian sunnah tidak salah. Bahkan itu sebenarnya modal. Bahkan itu bagian dari hidayah taufik dari Allah. Dan itu tentu akan ada rintangannya, akan ada halangannya. Maka bersabarlah di dalam belajar. Sembari tetap di sisi lain, kita terus memperbaiki diri. Dengan semakin banyak kita ngaji, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memperbaiki diri, semakin banyak kita mematuk diri, semakin kita santun kepada ibu kita, semakin kita santun kepada suami, semakin kita melayani, semakin kita baik. Ya, intinya kita tunjukkan nih. Ketika kita ngaji, kita belajar, kita semakin baik. Bukan semakin keras, bukan semakin kaku, bukan semakin suka mencibir suami, bukan semakin suka melawan suami. Ini yang malah menjadi sebab jauhnya hidayah. Bahkan bisa jadi ini menjadi sebab orang itu membenci dengan dakwah sunnah. Dulu istriku nggak ngaji, Masya Allah, kita romantis. Tapi setelah kenal sama dakwah ini yang pakai baju hitam-hitam dan lain sebagainya, akhirnya apa? Anggapan ini istriku berubah gara-gara pengajian seperti ini. Ini pengajian apa? Oh, Wahabi, oh Salafi, oh pengajian ini. Akhirnya dia membenci dengan pengajiannya. Dia malah menjauh daripada dakwah sunnah. Alih-alih kita bisa mengharapkan dia mendapatkan hidayah, malah dia semakin menjauh. Karena itu makanya semakin ngaji, semakin belajar, kita semakin rahmah, semakin lemah lembut, apalagi kepada suami. Dan kita semakin uh, berharap kepada Allah dengan kita melayani suami, menaati suami. Itu ibadah. Ibadah. Bedanya ya jamaah, orang yang belajar, yang ngaji, ketika menaati suami, ya karena kita tahu ya manusia itu kan Allah berikan perasaan, akal, ya. Nah, wanita-wanita yang belum belajar, belum ngaji, ya biasanya ketika dia menikah, kemudian suaminya tidak berbuat baik, maka dia akan balas dengan tidak berbuat baik dengan suaminya. Apalagi wanita lebih dominan dengan perasaannya. Ngapain aku berbuat baik dengan suamiku? Dia aja jahat sama aku. Nggak sudi aku berbuat baik dengan dia. Disuruh suaminya ini, disuruh itu, dia nggak mau. Kerjain aja sendiri. Hah? Ya, jadi malah semakin berbuat buruk dengan suami. Ini orang-orang yang masih belum belajar. Lebih didominasi sama perasaan, sama emosinya. Nah, lalu kemudian baru ada lagi tingkatan kedua ini. Ya, tingkatan kedua, wanita-wanita yang memang didominasi perasaan tapi sudah diiringi dengan rasio, dengan akalnya dia. Jadi dia melihat kalau suamiku baik, aku baik. Suamiku jahat, jangan harap aku akan berbuat baik dengannya. Jadi dia melakukan penyikapan atau perlakuan kepada suami adalah sesuai dengan perlakuan suami terhadap dirinya. Ya, jadi dia ketika berbuat baik itu adalah intinya mengharapkan imbalan. Aku mau taat sama suami asalkan dia baik. Kalau dia nggak baik, jangan sudi aku mau taat dengan suami. Jadi dia lebih mendahulukan akalnya. Ya. Nah, kemudian orang yang sudah ngaji, yang ketiga, agama, wahyu, itu menjadi tuntunan dia. Mengalahkan perasaan dan akalnya. Kenapa? Karena perasaan dan akal itu butuh untuk dibimbing. Yang membimbing adalah wahyu. Wahyu dari Allah dan Rasul-Nya. Dia tahu Allah dan Rasul-Nya memerintahkan dia untuk menaati suami. Bahkan menaati suami itu termasuk salah satu dari kunci surga. Ketika di hari kiamat, itu wanita akan disampaikan kepadanya, ya, udkhuli min abwabil jannati masyi'ti. Masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Di antaranya adalah apa? Adalah idza ata'at zaujaha atau idza ata'at ba'laha, apabila dia menaati suaminya. Ternyata ketaatan kepada suami ini perintah Allah dan Rasul-Nya. Berarti dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, despite of, ya istilahnya gitu ya, meskipun bagaimana kondisi suaminya. Mau suaminya baik kayak, mau jahat kayak atau apapun, karena dia melakukan itu karena Allah. Dia menaati suami adalah karena perintah Allah. Ya, karena dia mengharapkan balasan dari Allah. Nah, biasanya wanita yang seperti ini, dia lakukan itu karena Allah. Berarti dia memiliki hubungan dengan Allah yang baik. Dan siapa yang memiliki hubungan dengan penciptanya,
dengan hubungan yang baik, maka Allah akan berikan dia hubungan yang baik dengan selainnya, termasuk dengan pasangannya atau dengan suaminya. Jadi suami akan melihat ini orang melakukan kebaikan kepadanya tanpa pamrih. Dia baik, dia buruk, istrinya tetap baik. Nah, manusia itu memiliki kecenderungan kebaikan, fitrah ya di atas kebaikan sebenarnya. Selama itu fitrahnya masih ada, masih baik, ya itu bisa menjadi sebab hidayah. Dia akan semakin takjub dengan akhlak wanita yang seperti ini. Ya, dan itu akan bisa menawan dan memikat hatinya. Ya. Dan itu bisa menjadi sebab hidayah. Ya. Beda dengan wanita yang lebih mendahulukan perasaan, atau yang cuman mendahulukan akal-akalan saja. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku jangan sudi aku berbuat jahat. Dengan wanita yang tahu menaati suami adalah perintah Allah dan Rasulnya, dia dahulukan mengharapkan balasan dari Allah. Ternyata Allah akan ikutkan balasan di dunia. Bisa jadi suaminya dapat hidayah. Ya. Nah, jadi inilah yang di antara yang dapat menjadi sebab. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini karena sudah pukul 10.48 ya, dan ini hari Jumat. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, yaitu di bulan depan kita masuk di Akademi Sholihah yang keempat. Yang keempat. Nah, barakallah. Tafadhol Ustadz untuk ditutup. Kenapa? Ustadz tutup aja Ustadz. Baik ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, dan Allah Azza wa Jalla mengaruniakan bagi kita semua ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima, dan anak-anak yang saleh. Dan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus ya, untuk shiratal mustaqim, dan kita dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang produktif, yang semangat untuk beramal, ya beramal soleh. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira para ummahat. Insyaallah apa yang